Gedung setinggi ini bukan buat orang yang nunggu kesempatan. Gue di sini buat enjerebutnya. Saya mau serba cepat, serba pintar. Kalau nggak ikut lari, lu ketinggalan. Tapi, gimana kalau semuanya mati? Zaman modern, semuanya serba cepat, serba pintar. Tapi, bagaimana jadinya jika semua ini dicabut? Semua orang sibuk kelihatan pintar. Padahal, yang beneran pintar nggak perlu pamer. Lihat aja nanti. Oke, time view. Experience the past. Semoga bukan masa pas gua belum bisa jalan. Tertawa kecil, lalu menekan icon. Yuk, nostalgia. Atau nyasar, time view. Rasakan masa lalu. Dan portal neon berputar muncul di hadapannya. Bentar. Ke dalam save file. Dari zap ke dalam portal. AAAJ. Ini bukan update sistem kan? Astaga, gue teleport ke museum hidup, melihat TV kotak, itu TV? Atau kulkas yang bisa ngomong? Menatap komputer besar, CPU segede gini. Ini ngebut atau nuklir siap diluncurin? Wi-Fi not found? Apa ini? Hutan belantara, ngetap layar berkali-kali. Come on, sinyal. Masa kalah sama kafe pojokan? Mendekat ke tiang listrik. Halo? Tiang lu punya router nganggo? Bro, di mana hotspotmu? Tanya Quan Jing. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Panas. Apa? Ini buku teleport. Oke, ini bukan prank kan? Mana kameranya? Kenapa HP-nya nempel di tembok? Terus, kok pakai koin? Gue cuma pengen lihat masa lalu. Bantu yang buat Quan Jing bos kasihan udah 20 kop kopi. Warung tenang, papan bergoyang lembut. Jalan itu membentang ke kejauhan. Hampir tidak terlihat di bawah cahaya bulan yang redup saat angin berbisik melalui pepohonan. Waduh, lighting di sini kayak setting sinetron Misteri Gunung Merapi. Kalau ada pocong ngopi di pojokan, gue cabut duluan. Ada yang extra jos, campur, indomie goreng, biar sekalian aha. Akhirnya ada pengunjung. Sudah 23 tahun kedai ini sepi. Terakhir yang datang masih pakai celana kulit harimau. Kau ingin ramalan nasib atau sekadar pelarian dari tagihan kosan yang menumpuk? Minuman spesialku ini bisa menunjukkan masa depan atau setidaknya membuatmu lupa mantan yang galak itu. Dulu ada pemuda minum ini, langsung tahu nomor lotre. Sayang dia lupa beli tiketnya. Kalau gitu, sebelum minum, gue mau tanya dulu. Ini ada money back guarantee, nya nggak? Soalnya kemarin gue beli ramuan penglaris di e-commerce. Malah jadi sering kena tilang. Astaga, gue lihat masa depan gue. Ternyata gue masih ngekos di Bekasi tahun 2075. Minuman ini kok kejam banget sih? Wah, aroma rumput baru dipotong. Harumnya kayak parfum, Ode Tukang Kebun, edisi limited. Why, kamu latihan nyanyi buat Indonesian Idol ya? Boleh tidak aku endorse? Di bawah pohon rindang yang daunnya lebat kayak rambut artis K-pop, habis pakai hairspray. Sekelompok remaja asyik bermain congklak dan gasing kayu. Quan Jing mendekat dengan gaya detektif lagi. Ini baru permainan yang tidak membuat pusing. Kalau Jonton jangan lupa like dan subscribe ya. Kasian yang buatku ini gak ada dukungan. Tolong dukunganmu cuma like dan komen subscribe kok. Oh iya Nick, kalau aku bisa bawa angin masa lalu, berarti aku bisa buka usaha jualan nostalgia nih. Jualan gambar pahlawan di kartu remi, kaset lagu lawas versi USB. Ini bukan medan perang atau mimpi buruk mertua. Kau pun bingung ya? Jarumnya goyang-goyang kayak hati manusia modern. Dengan pakaian dari masa lalu, Quan Jing berdiri. Pandangannya menyapu pepohonan tinggi di sekitarnya. Hah? Dari mana kau datang? Jangan-jangan ini hadiah sambutan dari zaman baru? Kau pun bingung ya? Sama aku juga. Setidaknya kita tersesat bersama. Apa kau bilang? Putar balik? Ini. Lentera apa yang tak pakai api? Cahaya tanpa asap. Pasti ilmu hitam tingkat tinggi. Astaga naga. Benda ini tahu kemana jariku mau pergi. Apakah ini jin yang dikurung dalam kotak? Apa itu di pojok sana? Wah, rak ini kayak peti harta karun yang dilupakan atau kosan mahasiswa semester 12. Lihatlah. Buku sejati. Tak perlu baterai. Tak bisa kena virus. Dan kalau bosan, layar terkembang.
Wah, judulnya saja sudah angin-anginan. Semoga isinya tidak bikin tenggelam. Halamannya seperti bisikan lama dari masa yang tak pakai wifi. Bahasanya sopan sekali. Buku itu jarang diminati. Pengelola perpustakaan mengamati. Suaranya lembut. Mereka membahas sastra dan filsafat, menemukan kesamaan dalam ironi kemajuan modern. Di antara semua cahaya, ternyata masih ada ruang untuk lembaran tua yang tak bisa di-scroll. Kupikir masa kini sudah melupakan suara sunyi. Ternyata, gema masa lalu masih diputar, cuma pakai volume. Sungai ini membelah kota jadi dua, mirip netizen, separuh pro, separuh kontra. Dulu air jadi cermin jiwa. Sekarang, orang lebih percaya filter kamera depan. Tapi tenang, sungai masih jujur. Tak pernah pakai caption palsu. Mungkin, kita semua cuma butuh tempat mengalir tanpa takut dikomentari. Jangan lupa like dan komen dan nantikan part berikutnya. Info loka buat pembuat Kuanjing. Mungkin mencetak foto lebih abadi daripada cerita yang hilang dalam 24 jam. Kuanjing berbicara dengan lembut saat cahaya misterius mulai menyelimutinya. Langit biru tetaplah langit, meski zaman makin rumit. Tapi tenang, hati tetap bisa hangat. Selama sinyal tidak lambat. Like boss, like woi, likey. Di ruangan yang ramai, saya duduk, tenggelam dalam pikiran. Saat para siswa berdebat di sekitar saya. Terkadang, yang hilang adalah rasa hadir. Ruangan menjadi sunyi. Kata-kata menggantung di udara, meresap ke dalam pikiran mereka. Saya berjalan ke pasar tradisional yang ramai. Udaranya dipenuhi dengan aroma ikan asin dan rempah-rempah. Suara tawar-menawar dan obrolan memenuhi udara saat aku tersenyum, merasakan dunia lama masih bertahan. Saya membeli koran cetak dari seorang penjual tua, merasakan tekstur kertas yang semakin langka. Di ruangan sempit yang remang-remang, simfoni kacau yang terdiri dari catatan, foto, dan sketsa mulai menyatu. Potongan-potongan waktu, wajah, percakapan, cahaya, dan bayangan terjalin bersama menjadi pola yang dapat dilihat. Senyum mereka di wajahku saat semuanya mulai jelas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jembatan itu tetap tidak berubah, diselimuti kabut tipis saat fajar menyingsing. Cahaya lembut menerangi pemandangan saat aku memilih untuk kembali. Kuanjing duduk dengan tenang, kuas di tangan. Saat cerita-ceritanya memenuhi ruangan kuno, di luar, anak-anak bermain, tidak menyadari kisah-kisah yang ia rajut. Aku telah kembali, membawa cerita yang tak bisa dilupakan. Terima kasih sudah menonton, nantikan part Kuanjing selanjutnya.